Oh, nggak bisa di bawah ini. Ya. Kenapa? Naik. Nah, ini kita sudah sampai di Selasar untuk melihat pameran tunggal Asmujo 5 Juli sampai 18 Agustus 2024 di Balai Tonggo Selasar Sunario. Kita sekarang menginjak kepada acara utama sore ini. Kurator pameran tunggal Asmujo menimbulkan kerusakan ekologi, ya, terutama pada atmosfer, kimia atmosfer. Ya. Nah, kemudian saya diskusi dengan Pak Asmujo, apa yang paling kemudian berhubungan dengan itu. Kita bicara tentang antroposen, maka diskusi kita meruncing pada tubuh, gitu ya. Jadi tubuh itu tidak pernah bisa dilepaskan dari alam, ya. Jadi kalau di masa lalu kita melihat tubuh itu berhubungan secara harmonis dengan alam, maka hari ini sejak antroposen itu tubuh berelasi dengan alam justru pada masuknya berbagai zat ke dalam diri kita, ya, antara lain zat-zat kimia. Jadi kalau di dalam mitos tentang Dewi Sri, ya, Dewi Sri kita tahu kemudian dia dikubur, bangkainya tumbuh pohon-pohon, padi dan lain-lain. Tapi di tubuh manusia kontemporer yang lahir itu, sebagaimana nanti akan kita saksikan di dalam karya-karyanya Pak Asmujo, ya. Jadi darah kita itu kemudian menjadi kental dengan oli bekas misalnya, ya, atau zat-zat kimia yang beracun, ya. Jadi tubuh kita sudah menjadi tubuh yang sedemikian itu, ya. Tetapi sebetulnya itu adalah, saya sebut ini sebagai proposisi saya di dalam karya ini. Jadi di dalam disertasi itu di bab akhir biasanya kita menemukan kesimpulan. Nah, Pak Asmujo ini karena kita berkarya, bagian akhir dari proses penciptaan itu adalah karya. Saya mencoba menggantinya bukan kesimpulan tapi proposisi. Proposisi itu satu pernyataan yang masih bisa diuji dan diperdebatkan, diperbincangkan, dan seterusnya, ya. Jadi karya-karya Pak Asmujo adalah semacam proposisi visual yang membawa kita untuk membincangkannya secara terus-menerus tentang relasi antara alam dengan manusia. Kemudian dari sisi teknik, Pak Asmujo sebetulnya mengambil 3 pendekatan, ya. Ada otonom, kemudian kolaboratif dan kolektif. Tetapi sejauh ini yang baru terlaksana, yang seperti nanti akan kita saksikan, itu lebih pada karya-karya otonom. Meskipun saya ingin katakan bahwa di situ juga sudah kolaboratif di dalam diri Pak Asmujo sendiri. Artinya kolaboratif tidak harus kemudian secara fisik kita berhubungan dengan seniman lain atau pihak lain, tetapi bahwa pikiran itu telah berpikir kolaboratif, yang saya sebut kemudian interdisiplin. Kenapa? Karena Pak Asmujo kemudian studi tentang alam, studi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tubuh dan seterusnya, ya. Jadi dalam diri Pak Asmujo itu sudah bekerja perspektif interdisiplin, ya. Jadi itu sekilas, ya, apa yang akan kita saksikan nanti. Dan untuk karya-karya kolaboratif dan juga kolektif, ya, saya kemarin berdiskusi dengan Pak Asmujo, kita masih akan terus berproses, ya. Dan proses itu kami, Pak Tisna, kemudian Bu Nana berharap bahwa proyek Pak Asmujo ini setidaknya menghasilkan 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana antroposen itu diterjemahkan di dalam karya seni rupa, dan dia melahirkan semacam estetika antroposen. Itu tugasnya Pak Asmujo, ya. Jadi kami membayangkan Pak Asmujo bisa muncul kemudian proposisi itu pada estetika antroposen seperti apa. Kemudian yang kedua, karena kita di akademis, mudah-mudahan karya ini juga bisa menjadi semacam pemicu untuk mengembangkan satu studi tentang ekologi seni, ya. Menurut saya itu menjadi sangat penting. Apakah Pak Asmujo nanti akan melahirkan mata kuliah itu misalnya, atau junior kita misalnya. Dan menurut saya ini adalah satu topik atau satu subjek kuliah yang
sangat penting. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar dari saya selanjutnya akan panggil Pak Asmudjo saja. Silakan. Ya, selamat sore para hadirin yang saya hormati. Tentu saja pertama-tama terima kasih atas kehadirannya, dan yang lebih penting tentu saja terima kasih pada para pembimbing saya, Pak Acep, Pak Tisna, dan Gunana. Dua tentu yang juga sangat penting, terima kasih pada Selasar, Pak Sunaryo pribadi yang sebetulnya boleh dikatakan menjadi sponsor untuk pameran ini. Juga tentu kawan-kawan di Selasar, Mas Arin, Mbak Cagi, Mas Heru, Adit, dan semuanya. Ya, ini pameran yang berkaitan dengan studi saya S3. Betulnya agak aneh ya, udah setua ini masih ambil S3. Ya, tapi memang saya tuh senang berkarya sebetulnya. Cuman saya tuh nggak punya kemewahan seperti para seniman-seniman yang sukses, yang bisa terus berkarya. Jadi saya kalau mau berkarya ya kerja kurasi atau kerja buat oven keramik. Dan itu kadang-kadang sebetulnya bikin jengkel pembimbing saya ya. Karena berkaryanya lama sekali. Tapi tadi itu juga saya pergunakan sebagai kesempatan berkarya yang serius ya, S3 ya. Tentu saja harus serius, tapi juga karena banyak kesibukan sering ditegur oleh Pak Acep, ayo dong cepat berkaryanya. Dan seperti biasanya karya-karya saya itu biasanya untuk pameran itu tidak pernah selesai pada saatnya gitu. Itu saya minta maaf, nanti banyak karya-karya yang mungkin tidak beroperasi. Ada neon box belum nyala, neon boxnya. Ada pompa-pompa juga yang mungkin belum beroperasi. Untuk itu saya minta maaf. Kembali pada studi S3, tentu saja kalau kita bicara antroposin itu tema yang sangat penting ya. Kalau tadi Pak Acep sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi kalau seni rupa kontemporer dikatakan sebagai refleksi kritis pada kondisi manusia dan dunia, saya rasa nggak ada yang lebih penting dari antroposen. Jadi karena diduga atau diprediksi kalau sikap hidup kita nggak berubah, mungkin dalam beberapa saat tidak lama lagi ya bumi tidak bisa lagi dihuni. Itu kan serius banget ya. Nah, di Indonesia betul seperti diutarakan Pak Acep, antroposin itu belum menjadi isu yang cukup populer. Tentu saja karya seni itu tidak menyelesaikan persoalan ya, hampir tidak mungkin gitu. Nah, cuman berkaitan dengan seni rupa kontemporer juga kita tahu bahwa ada karya-karya otonom ya, karya-karya individual, karya-karya yang memberikan refleksi kritis. Dan di sini saya sebetulnya agak skeptis ya, bagaimana karya-karya itu bisa men-trigger perubahan gitu. Karena seni rupa kontemporer sendiri menurut saya sih belum penting-penting amat menurut masyarakat ya, atau menurut penguasa. Itu sebabnya di Bandung misalnya kita lihat hanya figur-figur seperti Pak Sunaryo atau Pak Nyoman Warta, artinya figur-figur seniman yang cukup establis yang kemudian memberikan kontribusi luar biasa menjadi semacam filantropi gitu untuk kemudian akses publik ke seni gitu. Nah, itu yang kita tahu tentu saja bahwa pemerintah mungkin sangat abai gitu. Saya mengatakan skeptis karena karya-karya seperti ini tidak akan teramplifikasi dengan cukup baik. Kedua juga mungkin sulit men-trigger adanya kerjasama ya antara seniman, saintis, dan engineer gitu. Yang kedua juga sebetulnya memang karya-karya otonom ini levelnya kan level untuk kaum elit ya, kaum cerdik pandai. Itu pun saya anggap penting gitu. Walaupun juga belakangan muncul misalnya kolektif seni ya yang kemudian berupaya untuk melakukan langsung problem solving gitu, tidak menghasilkan karya tapi aspek estetiknya digantikan oleh etik, masuk ke komunitas-komunitas. Nah, sebetulnya untuk karya S3 ini saya agak failed sih menurut saya, karena saya mengajukan karya-karya otonom, karya-karya kolaboratif, dan karya-karya kolektif. Karya kolektif rencananya itu mau berkarya di tempatnya Pak Tisna. Mudah-mudahan bisa terjadi dalam waktu beberapa saat ini sebelum pameran berakhir. Nah, mengenai antroposin, berita terakhir, ternyata manusia Indonesia itu yang paling banyak mengkonsumsi mikroorganik, mikroplastik, maaf. Jadi kita adalah bangsa yang kemudian tadi dikatakan darahnya itu paling tinggi mikroplastiknya gitu. Jadi ya
kita nggak tahu kedepannya gimana untuk generasi penerus. Saya rasa itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Oh ya, saya lupa, saya juga berterima kasih pada putra putri saya. 2 minggu terakhir ini membantu saya untuk intens menyelesaikan karya walaupun akhirnya tidak selesai. Karena ada 32 karya, baru selesai 25, ada 7 karya lagi belum tuntas. Mungkin nanti setiap minggu saya akan menambahkan 2 karya baru gitu. Itu sekali lagi terima kasih pada semuanya. Ya. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Asmudjo. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita menginjak pada inti acara sore ini, peresmian pameran tunggal Asmudjo Jono Irianto. Pameran akan diresmikan oleh Pak Sunario. Pak Sunario, silakan. Para undangan seluruhnya, seniman-seniman, teman-teman dari IPB dan teman-teman seniman di Bandung. Saya ucapkan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Saya tersemangati karena provokator dia, Asmudjo. Tadinya saya berangkat 3:30, saya lihat ingin finishing, tapi saya lupa. Ini bukan melihat seniman lain, tapi Asmudjo. Begitu saya lihat Asmudjo, saya bersyukur dia sudah datang. Kemudian waktu masuk ke ruangan itu, wah, ada karyanya. Saya kira terus kemudian ada yang masih memperbaiki, itu bagian dari performance, itu biasa. Jadi nggak usah minta maaf, kita sudah tahu dari dulu. Tapi saya tadi juga mendapat kata-kata Pak Ibu Nana, terima kasih Asmudjo bisa pameran di sini. Dia seorang pembimbing mengatakan terima kasih itu karena cintanya pada Asmudjo yang berkarya begitu serius. Kemudian saya baca di teks wall text, dimulai dari ada Crutzen, seorang ahli kimia Belanda yang dapat Nobel. Dia seorang kimia. Nah, saya rasa dia mendapat Nobel karena dia based on research yang betul-betul akademik. Saya dipakai sehingga viral di global ini. Tetapi saya yakin Mas Asmudjo tidak risetnya bukan itu, karena risetnya itu bukan menghasilkan sesuatu yang numerik ya, tetapi dari rasa. Dia memakai ahli kimia itu mungkin barangkali supaya ini kelihatannya S3 ya, ngaku sendiri. Nah, karena seorang Asmudjo, seniman-seniman lain, ya di sini ada Pak Tisma, ada itu sebenarnya melihat alam itu fenomena kemudian mempunyai imajinasi. Setelah berimajinasi mempunyai interpretasi atau kemudian dari interpretasi dipraktekkan menjadi ekspresi yang oleh para kurator itu menjadi teori baru, teori dan seterusnya tidak pernah ada habisnya.
Nah, semua sudah mengenal Pak Asmujal pribadi. Dia sering berkelindang di tempat-tempat kesenian, apakah dia sebagai kurator, apakah dia sebagai pembicara atau bahkan di Selasar ini sudah beberapa kali pameran. Nah, itu sempat saya terpikir Asmujal itu di persimpangan jalan, tempat beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian dengan pameran ini saya masuk ke, wah ini bukan persimpangan jalan, itu bukan, lebih dari simpang 5. Begitu karya-karyanya itu memprovok kita semua, luar biasa. Sangat menguasai teknik dan mungkin satu-satunya dosen seni rupa yang menguasai pengetahuan bahan. Rumus-rumus kimia dia tahu, bahkan dia orang bisa pesan membuat pembakaran kimia. Itu kan sebenarnya tukang orang-orang ilmiah, tapi dia bisa. Sehingga saya melihat ini ditumpahkan saya bilang ini orgasme. Dan ini luar biasa, dan ini kami selalu menampung, menerima orang-orang dari SRD untuk bisa pameran di sini, dari S1, S2, dan S3. Itu bukan karena kita ada MOU kerjasama, tidak. Tapi kami merasa bagian daripada alma mater seni rupa, sehingga sering terjadi satu kerjasama antara Selasar dengan ITB ini. Dan yang saya selalu menggelitik di sini, untuk jadi S3 kok bikin karya segitu banyak, luar biasa. Ini seperti art fair aja, banyak orang. Terus aturannya berapa karya sih? Nggak ada parameter. Hah? Nggak ada parameter? Ya, itulah yang harus kita perjuangkan. Kalau melihat karya Asmujal begitu luar biasa, tetapi untuk S3 itu ada syaratnya lagi, harus bikin nulis atau jurnal. Nah, itu nggak fair. ITB ada istilah, ada 4 pilar. Apa saja? Art, science, teknologi, dan humaniora. Tetapi art itu di sini cuma sebutan aja. Di dalam prakteknya art itu tidak dipahami. Untuk membuat begitu satu saja, itu harus membuat satu pemikiran yang luar biasa. Sehingga kalau dia dibebani nulis, barangkali tulisan itu mengecilkan karya-karyanya. Karya-karyanya itu melampaui. Itu luar biasa, sehingga mungkin Pak Ibu Nana, Ibu Pak Acep, dan Pak Asmujal itu bagaimana menyuarakan ini. Nggak fair seorang seniman untuk mendapat satu status itu dengan persyaratan seperti yang lain. Seperti tadi saya katakan, yang namanya risetnya seorang seniman bukan sesuatu yang terukur gitu, tetapi kepekaannya yang diuji. Nah, saya kira pameran ini kami sangat senang. Mudah-mudahan seniman di Bandung ini, yang di mana ada kampus, ada yang di luar kampus, banyak belajar di sini. Dan berapa lama ini? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan bisa kita
bahwa teman-teman datangin. Saya bangga pameran kali ini di Selasar. Dan saya anggap Asmujo itu S4 profesor. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini menginspirasikan kita semua. Dan saya tadi sampai sampurasun 2 kali karena getaran provokator itu nyampe. Gemes, susah. Tapi kalau melihat itu saya rasa haru ya. Haru tersentuh susah dikatakan. Terima kasih atas kehadirannya ini. Dan ini sore ini sangat membahagiakan. Orang-orang yang datang ini saya lihat yang agak jarang hadir, yang terutama banyak dosen-dosen yang biasanya nggak hadir. Saya banyak sekali dari beberapa unsur datang, saya sangat gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Asmujo. Selamat. Saudara sekalian, dan demikian sudah resmi dibuka pameran tunggal Asmujo berjudul Tubuh Antroposen. Sebelum kita beranjak ke tempat pameran, mungkin foto bersama dulu di sebelah sini. Pak Tisma boleh ikut, silahkan. Pak Naryo, Pak Asmujo. Pameran tunggal Asmujo akan berlangsung sampai 18 Agustus di Balai Tonggo. Lalu tadi juga sudah disinggung bahwa selama pameran berlangsung akan terjadi penambahan karya sampai akhirnya live performance babak terakhir, babak ketiga dari Ruang Sayap. Kemudian pada tanggal 23 Juli menyambut Hari Anak Nasional, kami akan menyelenggarakan workshop untuk anak-anak, workshop berupa action painting bersama Fiametta Gabriela. Sekali lagi teman-teman bisa menyimak di Instagram kami @selasa_sunario. Nah, hadirin sekalian, dipersilahkan untuk melihat karya di Balai Tonggo.